ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, saya ingin berikan beberapa penyampaian sebelum kita kajian pagi hari ini. Yang pertama, alhamdulillah ada kabar gembira nih. Insyaallah paling telat di awal Februari, mudah-mudahan bisa di akhir Januari ini, kajian bubur subuh Sabtu akan dipancarkan di radio Silaturahim AM 720. Alhamdulillah ya. Jadi tiap Sabtu nanti akan dipancarkan kajian kita ini melalui radio Silaturahim AM 720 ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat umat dan bangsa, karena pendengar Radio Rasul ini hampir lebih kurang 3 juta pendengar radio. Berarti insya Allah kalau kita nanti jadi dipancarkan kajian ini melalui radio Silaturahim tiap Sabtu subuh, selain di masjid ini yang dengerin lebih kurang 3 juta orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ijabah doa yang selalu kita panjatkan. Semoga bubur subuh Sabtu menjadi mercusuar dan corong Al-Quran di tengah kehidupan metropolitan. Amin ya rabbal alamin. Nah, cuman mudah-mudahan nanti kita siap untuk menyiapkan alatnya, karena memang sebelumnya kita rencana mau membuka atau membuat kanal TV dan radio streaming. Alhamdulillah belum lagi kumpul dana. Udah berapa Ben? 2 Sabtu Ben? Kumpul 2 Sabtu berapa kumpul dananya? Baru udah berapa 2 Sabtu kemarin dananya? 1.200.000 ya. Mudah-mudahan setiap Sabtu kita kumpulin, bisa kumpul sampai lebih kurang 15-20 juta untuk beli alat dan studio. Kita buka persiapan untuk studio TV dan radio bubur subuh kita insyaallah taala ya. Walaupun namanya belum kita dapetin, nanti insyaallah kita mau bikin studionya juga di sini soalnya ya. Insyaallah nanti jadi masjid kita semakin makmur dengan dakwah insyaallah. Nanti namanya radionya apa? NY ataukah NH ataukah apa, belum tahu lagi namanya. Belum dipilih karena dananya belum kumpul. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang siap untuk membantu menyampaikan dakwah Quran ini ya melalui kanal TV dan radio streaming insya Allah. Karena memang dakwah kita melalui media ini doang sekarang, karena media streaming sama media mainstream sudah rata-rata dikuasai oleh apa? Rezim. Kita orang nggak bisa ngomong lagi dengan menyuarakan yang hak kecuali sesuai dengan apa? Kepentingan rezim. Ya, jemaah sekalian, rekening aja sekarang punya keluarga imam besar diblokir. Dan juga rekening-rekening sudah hampir 80 rekening nih. Bukan hanya rekening keluarganya beliau, tetapi rekening orang-orang yang berafiliasi dengan beliau. Donatur nih
diblokir juga rekeningnya. Subhanallah. Nah ini sekarang memang zamannya neo komunis. Jadi kita mesti bersabar dan mengatur strategi dalam menyampaikan i'la kalimatul haq. Termasuk tadi jika kita mau merenungkan Quran surat Shaff, ya, untuk kita mengatur barisan yang rapat, yang solid antar sama umat Islam. Nah jamaah, info terbaru juga sekarang sertifikasi halal yang sebelumnya hanya diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia, sekarang pemerintah sudah memberikan sertifikat halal ini kepada perusahaan. Kepada perusahaan. Ya, kepada apa? Perusahaan. Bukan lagi hanya kepada lembaga MUI. Artinya semakin hari lembaga Islam ini semakin dikerdilkan fungsinya. Ala kulli hal, kita umat Islam mesti berpikir bagaimana ini umat Islam terjaga, karena memang pertama kali jika ingin merusak Islam itu rusak dari urusan makanannya, asupannya, rusak dulu, semua nanti bakal rusak. Sedangkan kita ini sekarang sekalipun Islam ini mayoritas, tapi urusan masalah pangan ini digembosin di sana sini. Ini dengar info dari seorang teman, saya pun mungkin nanti bisa bantu ya, yang biasa main di dunia perdagingan, Pak RT barangkali. Ini jadi sekarang sudah ada sertifikat halal, bahkan sebagian tempat katanya diwajibkan RPH, rumah potong hewan sapi, ya, RPH rumah potong hewan sapi. Mohon dicek nih kebenarannya, karena katanya ini orang udah sekian bulan meneliti. Dibolehkan, bahkan sebagian ditekan, diharuskan sebelum menyembelih sapi wajib ditembak kepalanya. Coba nanti cek ya, benar apa enggak nih? Ya. Jadi kepalanya sapi ini sebelum disembelih ditembak dulu, biar pingsan, kelenger, habis itu baru sembelih. Nah ini sekarang disertifikasi, dibolehkan, bahkan sebagian diwajibkan. Kalau enggak ditembak di RPH itu, nggak melakukan penembakan itu, ya, maka dicabut izin RPH-nya. Subhanallah. Gimana nih? Alatnya itu, tembaknya itu harganya 25 juta. RPH wajib punya katanya. Nah, mau dicek nih, RT, info ini. Ala kulli hal, jika benar adanya, nah pagi hari ini saya ingin mengulang lagi renungan Al-Quran di seputar asupan, supaya kita lebih hati-hati. Sekarang karena ayam dan daging sapi ini konsumsi wajibnya orang Indonesia. Ke rumah Minang ada rendang, ada dendeng, betul nggak? Ya. Ke daerah Jawa bakso, betul nggak? Kalau Padang ada nggak bakso Padang? Nggak ada ya. Bakso Malang, Wonogiri, Solo, tuh ya. Nah, ini jamaah. Jadi ini sekarang urusan asupan ini udah bukan main. Belum lagi sekarang dakwah mereka, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ini, Ustadz, Kiai, habaib pesantren disuplai dana. Dari mana sumbernya? Dari pengusaha-pengusaha yang tidak mementingkan halal dan haram. Pejabat, aparat disuap uang itu, disubsidi. Entah yang namanya uang silaturahim, entah yang namanya amplop, entah yang namanya berkat, entah yang namanya hibah. Subhanallah, ini uang dari mana? Nah, menurut para pengusaha yang tanda kutip ya non muslim, mereka bilang ini uangnya dari mana? Uangnya itu dari hasil prostitusi, uang bunga yang nggak dipakai, hasil barang-barang kotor itu buat apa? Bahkan infonya nih, disiapkan dana 500 triliun oleh para pengusaha itu. Untuk apa?
dikirim ke pondok pesantren, masjid, lembaga pendidikan agama Islam, kiai, ustadz, habaib, supaya apa? Supaya kalem. Karena mereka tahu uang kotor ini jika dimakan bikin otak dan hati jadi kotor. Dan pastinya doanya orang Islam udah kagak bakal manjur. Kenapa? Karena asupannya barang haram atau syubhat tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo dah, saya ingin jamaah kita baca bareng tentang panduan Al-Qur'an urusan asupan makanan apa saja yang dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah. Artinya selain yang ini disebutkan di Al-Quran ini hukumnya halal, yang Al-Quran sebutkan hukumnya haram. Ayo kita buka dulu biar urut dari Al-Quran suratul Baqarah, surat kedua ayat 173. Ini kita urutin ya, karena ini ayat-ayat tentang yang diharamkan, asupan yang diharamkan ini cuma sedikit. Dalam Al-Quran cuma 5 lebih kurang. Berarti maknanya yang halal banyak, cuman yang haram ini godaan. Sudah? Ayat 173, halaman berapa? 26. Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 171 kita baca ya. Sudah ketemu? Ini karena nyambung dari ayat 168, saya baca 168, nanti kita dengarkan terjemahnya sampai 173. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu lihat terjemahnya ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Baik, ayat 173 ya, biar singkat waktunya, tentang makanan yang halal dan haram. Karena ini jamaah sekalian, sayang, abang,
kamera. Jadi urusan makanan asupan halal dan haram ini jamaah sekalian, asupan haram ini kedahsyatannya sangat besar. Itu nanti Anda bisa lihat di ayat 169 hingga 171. 169 171 itu efek dari asupan haram, efek dari mengkonsumsi asupan haram. Artinya tidak mengkonsumsi yang halal dan thayyib, yang halal dan thayyib. Ya. Nah, sekarang apa saja sih yang diharamkan? Pertama, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ini Allah jelaskan innama harrama alaikum. Innama harrama alaikum. Sungguh pasti hanya yang Allah haramkan. Ini kalau ada bahasa innama berarti dibatasi nih. Ya, dibatasi. Ini kalimat innama menunjukkan pembatasan Al-Qur'an. Apa saja yang diharamkan, artinya yang tidak masuk batasan itu tidak haram. Paham ya? Innama harrama alaikum. Sungguh hanya Allah haramkan atas kalian satu, al-maitatu. Al-maitatu bangkai. Al-maitatu bangkai. Apa itu bangkai? Hewan darat. Saya ulang, hewan darat yang mati, hewan darat yang Allah tidak haramkan untuk dikonsumsi dan mati tidak karena disembelih secara syar'i. Itu definisi maitah, definisi bangkai. Ya, nanti ada berarti selain hewan darat, apa tuh? Hewan air. Kemudian yang tidak Allah haramkan. Jadi pertama tadi definisinya bangkai itu apa sih? Hewan darat. Ya, yang tidak Allah haramkan untuk dikonsumsi. Ketiga, dan yang tidak disembelih secara syar'i. Itu namanya bangkai. Berarti ya, hewan air tidak termasuk bangkai sekalipun tidak disembelih. Hewan air yang tidak Allah haramkan untuk dikonsumsi, ya, mati sekalipun tidak disembelih, itu namanya bukan bangkai. Nanti ada kait yang kedua ya, thayyib. Artinya kalau ikan mati, udah ngambang, udah bau, sekalipun ini hukumnya bukan bangkai dan tidak haram dikonsumsi, tapi jika tidak thayyib alias sudah rusak, sudah bau, maka tidak boleh dikonsumsi. Biar ngerti ya definisinya ya, yang namanya bangkai. Jadi hewan air itu karena di Al-Quran tidak disebutkan keharamannya, semua hewan yang hidup dalam air itu boleh dikonsumsi selama tidak ada ayat yang mengharamkan binatang tersebut, hewan tersebut. Sekalipun tidak disembelih. Itu namanya apa? Bangkai dan bukan bangkai. Satu contoh nih, ada hewan dan ini jadi masalah sekarang, Pak. Kita sekarang kan pengen makan ikan. Ikan biasanya demen banget nih, murah meriah untuk level menengah ke bawah ekonominya, pecel lele. Ya bener gak? Pecel lele. Ini sekarang Pak, kita makan pecel lele, tolong perhatikan benar-benar kehalalan dan ketayyibannya. Sebab apa? Pertama, lele ini hewan kanibal, ya, dan pemakan daging. Ini informasi yang sampai ke kita, dan Bapak boleh cek kebenaran ini. Di daerah Parung banyak pengusaha, maaf ya, kalau di sini dikenalnya apa? Cina Benteng. Itu yang mereka bukan muslim, Pak, maaf, memiliki peliharaan babi di atas kolam lele. Benar ini. Memiliki peliharaan kandang babi di atas kolam lele. Dengerin nih.
Ya, ini bagian demen lele nih. Bagian demen lele. Pertama, babi jelas binatang yang najis, yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Yang jadi masalah ini lele, kotorannya di mana kebuangnya? Ya, kotorannya dibuang mana? Kolam lele. Kedua, karena sudah dimaklumi bahwa lele ini kanibal. Kalau ada babi yang mati, bangkainya langsung dibuang ke kolam lele. Oke, sekarang pembahasan ranah fikih hewan yang makan kotoran. Dikenal dengan namanya jalalah. Ada kameranya Abi sana. Abang main sana, Bang. Ya, hewan yang makan apa? Kotoran. Ya. Itu namanya hewan apa? Jalalah. Ayam makan kotoran. Kalau nggak diperhatiin makanan nih, makan kotoran. Ikan mas yang di atasnya ada apa? Tempat istimewa. Ya, jamban. Ya, makannya dari itu semua. Ikan mas, ikan gurame. Itu namanya ikan itu besar, hidup dari kotoran. Namanya hewan jalalah. Ini dalam fikih saja disebutkan para ulama dianjurkan untuk tidak dimakan. Jika ingin dimakan, dikarantina dulu, dibersihkan seminggu misalnya dari makanan tersebut, baru dimakan ikan ini. Nah, ini lele makan kotoran. Kotoran apa? Babi. Bahkan makan bangkainya babi. Oke. Kotorannya masuk ranah jalalah karena ikannya halal asalnya. Paham ya? Lele itu halal. Cuman makan kotoran babi. Makan kotoran selain babi saja, ikan-ikan yang makan kotoran selain kotoran babi ini dianjurkan untuk tidak konsumsi. Lalu bagaimana dengan ikan yang makan kotoran babi plus bangkai babi? Nah, ketika bangkai dibuang ke kolamnya lele, maka airnya semua menjadi najis dengan najisnya babi. Diangkatlah dia itu ikan sama airnya. Kira-kira airnya ikut nggak? Ikut nggak airnya kalau diangkat? Nah, kemana? Ke pengepul, pedagang lele. Jadi semua air yang ada lele, ikan lele itu nempel najisnya babi. Tuh, ya maaf sekalian. Ini coba nih urusan makan nih, urusan makan. Kira-kira bisa paham jemaah? Bisa paham nih? Ini sekarang masuk ke perut kita ini. Kalau kita nggak mau jaga diri, Allahu Akbar. Tuh. Ini kita punya guru nih, Ustadz Husain bin Hamid. Ini Bapak ya. Sekedar belajar, kita belajar dari beliau nih. Beliau ini yang istimewa di antara habib lain. Kalau ilmu banyak yang lebih dari Ustadz Husain. Ya, ceramah, gaya ceramahnya banyak yang lebih enak dari Ustadz Husain. Cuma beliau ini paling istimewa. Urusan makan sangat beliau jaga. Beliau ini nggak makan ayam potong pasar, nggak pernah makan. Beliau hanya makan ayam kampung. Itu pun ayam kampungnya beliau usahakan pastikan dari orang yang melihara beliau kenal, yang makannya bukan makan kotoran. Beliau nggak makan ikan lele, beliau nggak makan ikan emas, ikan mujair. Kalau beliau nggak tahu siapa yang melihara, bersih tidak tuh peliharaannya, kolamnya. Tuh Pak, paham nih Pak nih? Maka jangan heran dari mulutnya keluar omongan yang bagus-bagus, perilakunya bagus-bagus karena makanannya bersih. Siapa yang sanggup dari kita setiap hari, setiap malam jam 1 udah bangun sampai pagi nggak tidur, beribadah, sholat, munajat, baca Quran, zikir. Tuh. Ini apa nih? Makanan. Makan dijaga. Maaf Pak, kalau pergi jalan sama beliau paling susah mampir restoran. Pergi sama beliau nih, saya beberapa kali pergi dengan Ami tuh, ada saya tuh pergi keluar kota kita. Makanan bawa dari rumah, tiba, tulis. Pergi ke Surabaya, naik kereta, bawa bekal.
Nah, coba itu. Kenapa? Bukan pelit-pelit, bukan. Ya. Kalaupun mau mampir restoran, pastikan restoran yang direkomendasikan oleh orang setempat yang itu bagus, halal. Tuh, coba nih. Dari makanan. Begitupun ulama-ulama kita dulu Pak tuh. Kenapa doanya manjur-manjur? Makanannya bersih. Makanannya bersih. Jadi yang keluar dari mulutnya mutiara-mutiara hikmah. Sikap perilakunya menggambarkan kebersihan. Tuh. Ini Pak ya. Ini namanya apa nih? Pertama yang Allah haramkan apa? Bangkai. Apa tuh jenis bangkai? Nanti di Al-Maidah ayat 3 ada keterangannya. Sekarang ini umum. Yang kedua, waddamu, darah. Darah yang mengalir. Yang dimaksudkan apa? Darah yang mengalir itu haram dikonsumsi. Kalau darah yang asalnya beku itu boleh dikonsumsi. Tahu nggak Pak darah yang asalnya beku? Enggak, itu darah yang mengalir, dibekuin. Darah yang asalnya beku, hati, liver, tuh. Ya, itu boleh dikonsumsi. Kalau darah yang mengalir lalu dibekuin sekalipun, enggak boleh dikonsumsi. Tuh. Ya, darah yang mengalir. Jadi kayak gini, kalau kita lagi masak ayam, potong dengan halal, bener, syar'i, kambing, potong dengan halal, syar'i, masak, itu suka keluar darah nggak? Boleh dikonsumsi itu? Boleh, karena itu darah yang nggak mengalir, darah yang sendi-sendi nih. Ya kan suka tuh, masak daging atau ayam kadang digoreng, lah masih darahnya, tuh. Boleh dikonsumsi? Boleh, karena itu bukan darah yang mengalir. Itu darah yang beku, asalnya beku, karena panas jadi keluar. Walaupun kurang bagus juga, ya. Takutnya kotoran. Baik. Atau Bapak yang suka apa namanya itu di tulang paha atau tulang apa namanya, suka ada sumsum tuh darah yang apa namanya, itu kalau sumsum namanya darah putih. Tulang rawan, dada atau tulang rawan tuh kan, suka ada tuh kalau di protek tuh kan ada darah dikit. Boleh nggak tuh? Boleh dikonsumsi. Itu namanya bukan darah yang mengalir. Itu darah yang asalnya sudah boleh untuk dikonsumsi. Yang ketiga, lahmal khinzir, daging babi. Ya, daging babi. Nah, tadi saya bilang contoh itu tadi tuh. Gimana ini? Makan lele hasil dari kotoran babi, kemudian makan bangkai babi. Nanti kalau yang penjelasan bangkai ini yang lengkap di Al-Maidah. Berikutnya yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Segala sesuatu yang disembelih, ya, yang tujuannya dipersembahkan untuk selain Allah, disembelih atau disiapin. Ada yang disembelih, ada yang nggak disembelih, tetapi disediakan, ya, diperuntukkan untuk selain Allah. Contohnya yang disembelih, sembelih kebo, membelihnya baca Bismillah, syar'i. Nyembelih kambing, nyembelih kebo buat apa? Palanya buat ditanam. Di mana? Jembatan. Tuh, paham gak nih? Jembatan. Nah, makan badannya haram dikonsumsi. Kenapa? Karena tadi disembelihnya li ghairillah. Bagian dari wa ma uhilla bihi li ghairillah. Atau kambing dipotong, disembelih. Kalau apa namanya di daerah Bromo biasanya disembelih buat apa? Buat dibuang ke kawah Bromo. Itu daging-dagingnya nggak boleh kita makan orang beriman. Atau motong kambing, ayam bekakak buat apa? Sesajen. Ya, nyembah sesajen. Atau di mana misalnya di Gunung Kawi untuk pesugihan. Nah, rapi itu orang pulang masih ada dagingnya? Masih ada. Masa jin makan yang penunggunya? Ya. Boleh kita makan? Nggak boleh, karena sudah uhilla bihi li ghairillah. Apalagi buah-buahan. Contoh maaf bagi ada yang rumahnya tetangga sama orang Tionghoa, Konghucu. Biasanya tiap pagi apa? Jeruk. Depan rumah, tumpukin jeruknya atau apel. Ya. Boleh nggak kita makan tuh apelnya, jeruknya? Nggak boleh. Karena sekalipun buah itu halal, bahkan thayyib, tetapi uhilla bihi li ghairillah. Maka itu nggak boleh nggak boleh dikonsumsi. Oh, baik.
Namun ada kondisi yang membolehkan perkara yang Allah haramkan ini kita konsumsi. Kapan itu? Satu, famanit turra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Satu doang kondisi boleh nih. Dengan catatan, satu doang kondisi yang boleh makan barang haram ini dengan catatan. Itturra, dalam kondisi darurat. Enggak ada makanan kecuali babi. Enggak ada makanan kecuali bangkai. Enggak ada makanan kecuali darah. Kalau enggak makan kita mati. Maka ini boleh dikonsumsi dengan catatan dua. Ghaira baghin, ya, bukan karena keinginan, tapi karena keterpaksaan. Wala adin, dan tidak melampaui batas, cukup hanya untuk menghilangkan lapar. Daripada mati, makan, tapi nggak boleh sampai kenyang, apalagi sampai rasa menikmatinya, sampai nggak boleh itu. Hanya cukup untuk, kalau bahasa fikih itu, menegakkan tulang punggung aja, biar nggak ambruk, berdiri cukup udah. Jangan sampai kekenyangan atau sampai merasakan nikmatnya itu makan barang-barang yang haram. Ya, baik. Fala itsma alaih, maka nggak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurun rahim. Tuh ya, ini penjelasan Quran suratul Baqarah. Nanti yang Al-Maidah, bangkai, lebih detail penjelasan di mana? Di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Sekarang kita pindah sebagai penutup Quran suratul Baqarah ayat 275. Apalagi nih yang nggak boleh dikonsumsi dari selain halalan thayyiban. Al-Baqarah 275, sepotong ayat tapi detail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udah tahu belum halamannya? Halaman 47. Baik, saya baca, Bapak, Ibu lihat terjemahnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Penjelasannya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya Allah, baca terjemahnya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berikut dari penjelasan Al-Quran, yang haram untuk dikonsumsi adalah segala
harta dari hasil riba. Beli ikan, halal nggak ikan? Halal, karena Allah nggak haramkan. Beli daging kambing yang disembelih dengan secara syar'i, halal nggak? Halal. Tapi kalau uangnya hasil dari riba, maka haram untuk dimakan. Dan jika si pemilik kambing tahu ini uang hasil riba, maka haram untuk menerimanya. Dahsyat. Nah, bagaimana riba ini? Besok Sabtu nih, Ustadzuna Al-Habib Hamzah Latos akan menjelaskan dengan detail riba dalam Al-Quran. Jangan sampai gak hadir, Pen. Sabtu Fitra, mungkin saudara minta infokus, siapin ya. Dan jangan pada ngantuk nih, jangan hadir tapi ngantuk, jangan ya. Karena mungkin Habib Hamzah suaranya lembut pelan, gak kayak saya kenceng. Dan Ustaz Hamzah gak pernah tuh ada orang ngantuk di dipanggil-panggil, enggak ya. Beliau lurus aja. Jadi jangan sampai ngantuk karena penting. Besok Sabtu ini penjelasannya sangat penting. Ajak teman, ajak kerabat, ajak keluarga hadir di subuh Sabtu. Besok penjelasan tentang riba, istri, anak, biar dengar. Tuh, bagaimana sih riba itu? Karena Allah haram riba. Allah mengharamkan riba dan mengkonsumsi segala sesuatu yang dihasilkan dari riba. Na'udzubillah. Gimana coba nih? Tuh. Makanya nih Pak RT, Pak Jaholik, Pak Dudi, ayo dong koperasi nih, hidupin. Biar bagaimana sedikit paling tidak ngurangin riba. Pak Jaholik, masjid ini gimana, kapan bikin koperasi? Ayo Pak RT, gimana koperasi ini kita bikin segera? Ya, ayo biar jadi terbiasa jamaah beli dari oleh kita semua. Coba dah, ya. Nah, ini kalau enggak Islam lemah ini. Ini sebenarnya dengan adanya corona, subhanallah, ini kesempatan buat pengusaha kecil hidup, bangkit. UMKM, koperasi hidup. Kenapa? Pengusaha-pengusaha besar ambruk, tiarap. Kapitalis, ribawis, para ahli riba itu pada ambruk sekarang nih. Berkahnya corona. Jadi corona itu bawa berkah, cuman kita bisa nangkep nggak nih kesempatan itu, momen ini. Ini sebenarnya nih tempatnya, waktunya sekarang kita bangkit umat Islam untuk menghidupkan ekonomi. Ya, ekonomi yang kecil menengah, koperasi. Nah, ayo Fen, hanya kita mulai itu. Baik ya, baik, ini cukup sini dulu. Ini penjelasan Al-Quran tentang apa yang Allah haramkan untuk dikonsumsi. Jadi catat tadi ya Pak Supriyadi ya. Al-Baqarah berapa tadi? 173, bangkai, apalagi darah yang mengalir, daging anjing, segala sesuatu yang disembelih atau disiapkan untuk selain Allah. Yang berikutnya apalagi? 1, 2, 3, 4, 5 riba. Ya, mengkonsumsi segala sesuatu yang dihasilkan dari riba. Apa riba itu? Besok Sabtu kita akan dengarkan Habib Hamzah menjelaskan dengan detail. Dan nanti penjelasan berikutnya sambung pada pertemuan yang berikut lagi. Insya Allah Kamis yang akan datang, atau paling tidak hari-hari yang lain atau Sabtu berikutnya. Insya Allah. Kenapa saya ulang ini? Supaya kita semakin jaga diri, jaga hati, ya. Jangan sampai hati kita kotor gara-gara konsumsi barang-barang yang haram. Baik, kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Qur'an, ya man 'allamana al-Qur'an, nas'aluka ya Rahman bijahika wa bijahil Qur'an wa bijahi nabika Muhammad man unzila ilaihi al-Qur'an, habib ilaina al-Qur'an wa habibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an adkhilna al-jannah bil Qur'an najjina minan niran bil Qur'an askinna 'alal jinan bil Qur'an ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القطر الأنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، أخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، أقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Beritahukan, mohon yang mau ikut serta daftar ya, Hamba Pepen. Sabtu berikut dan Sabtu berikut lagi, akhir alias Sabtu kelima tanggal 30 Januari, selepas bubur subuh saya ingin ngajak refreshing, mancing dan makan siang. Ya, mancing dan makan siang di atas daun liwet, ya, ngariung. Pilihannya masih belum pastikan antara dua, di Bandung, Cileunyi, ataupun di Sukabumi, daerah Nyalindung. Ya, yang mau ikutan mancing ikan dan makan siang ala Sunda, ngeliwet, dituang di mana? Di atas daun. Nah, bagi yang ikut nanti hubungi Bang Pepen, ya, biar diatur kendaraannya. Hari Sabtu akhir bulan Januari. Sabtu akhir bulan Januari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.